Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para habaib ingkang rawuh dhateng menika majelis Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud ingkang insyaallah sampun dhateng ngajengan ugi panjenenganipun Habib Fahmi bin Abdullah As-Segaf lan sedanten para kiai penerus perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika panjenenganipun Al-Ustaz Abdul Wahid, panjenenganipun Kiai Mujahidin lan sedanten Kiai mawon para sepuh bini sepuh, para asatid, para hadirin, ugi para hadirat, para pecinta perindu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan datang kesempatan sonten menika saged memperbaiki hubungan kawula panjenengan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki dengan zikir-zikir yang kita ucapkan kepada Allah. Lalu kemudian kawula panjenengan juga membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang memang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ayyamikum yaumul jum'ah, sebaik-baiknya hari-hari yang ada pada kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru minas salati alaiya, perbanyaklah di dalam hari Jumat tersebut untuk memperbanyak sholawat kepadaku. Kenapa? Fa inna salatakum aliyya ma'rudatun aliyya. Karena sholawat kalian yang kalian baca, yang kalian ucapkan, disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagia Kanjeng Nabi Muhammad mendapati umat-umatnya yang pada saat ini duduk untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki alhamdulillah Abah menika rawuh, monggo sareng-sareng dipun sambut. Oh
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت كسبة السطور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحب قائدي يا مؤلف يا نجم مهدد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك زمن محمد. Hadirin mohon duduk kembali. Lajengaken malih nggih. Alhamdulillah rawuh dhateng ngarsa kala panjenengan panjenenganipun Sidil Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud. Kawula panjenengan alhamdulillah pun rawuh beliau dalam kondisi ingkang saged kawula panjenengan pirsani. Beliau alhamdulillah remen hadir lelenggahan sarang-sarang kawula panjenengan. Alhamdulillah kawula panjenengan berdiri kemudian menyambut baca tola'al badru alaina ya Nabi salam alaika. Menika sambutan mengingatkan para orang-orang Ansar yang menyambut datangipun Kanjeng Nabi Muhammad ketika datang hijrah. Kemudian mereka berdiri menyambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW bidufuf dengan tabuan-tabuan mereka, dengan tola'al badru alaina min saniyatil wada' dan lain sebagainya. Ini sambutan kagem Kanjeng Nabi, sambutan untuk memuliakan orang-orang yang mulia. Wonten kiai rawuh dipun sambut, wonten orang-orang alim rawuh dipun sambut, manten rawuh kadang-kadang juga dipun sambut. Tapi jangan sampai kemudian disalahgunakan. Tola al-badru nyambut tiyang ekang boten Islam. Kadang-kadang niki kula panjenengan tidak mengerti kesakralan daripada sambutan itu, akhirnya wong kafir mentang-mentang masuk pesantren kemudian disambut dengan sambutan-sambutan kagem nyambut Kanjeng Nabi. Nah niki perkara yang tidak sesuai dengan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdiri kawula panjenengan, ini memutuskan badan. Ulama dawakan qiyami lil azizi alaina fardun wa tarkul furudi ma huwa mustaqim.
Berdirinya kita kepada orang yang mulia bagi kita itu adalah satu kewajiban. Kanjeng Nabi dahulu ketika berdiri, Kanjeng Nabi tawadhu. Para sahabat ketika datang Kanjeng Nabi, para sahabat diperintahkan untuk duduk, tapi mereka berdengkel tetap berdiri nyambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan qiyami lil azizi alaina fardun. Berdirinya kami bagi yang mulia bagi kami adalah satu kewajiban. Wa tarkul furudi, meninggalkan kewajiban. Ma huwa mustaqimu, bukan sesuatu yang lurus, yang sesuai. Masya Allah. Alhamdulillah. Lu padahal Kanjeng Nabi kan perintahnya dulu kok, berarti para sahabat gak manut kan Kanjeng Nabi. Jadi kaidah yang diperdebatkan oleh para ulama. Boten kaidah setunggal. Kalau diutus, disuruh oleh orang yang dimuliakan, yang dianggap itu tidak adab, tidak sopan, maka tetap tidak kita laksanakan. Karena mereka memerintahkan itu litawadhu'ihi, karena tawadhu'nya Kanjeng Nabi boten kersa para sahabat berdiri, tapi itu karena tawadhu'nya Nabi. Wahfid janahaka 'alal mu'minin. Memang itu perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi orang yang memuliakan Kanjeng Nabi tidak begitu. Mereka tetap berdiri walaupun sebagian mereka duduk manut kalih perintahipun Kanjeng. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya punya kaidah. Yang setunggal berpendapat imtithalul amri khairun min sulukil adab. Memenuhi perintah itu lebih dikedepankan, lebih utama, lebih baik daripada sekedar menjaga sebuah adab. Alhamdulillah, rawuh dateng arsal kala panjenengan Sidi Habib Mustafa, mugi-mugi Abah menika dipun paringi panjang umur, sehat wal afiyah, taatillah wa taati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawula panjenengan pada saat ini berada pada saat-saat yang luar biasa. Pada saat-saat yang dikatakan oleh sebagian para ulama yang dibuat sumpah oleh Allah, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wal layalin ashr. Di antara mereka mengatakan asyr ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat kedua mengatakan 10 terakhir bulan Muharram. Dan pendapat yang ketiga mengatakan adalah 10 pertama bulan Muharram. Yang pertama 10 terakhir, yang kedua 10 terakhir bulan Ramadan, dan yang ketiga 10 pertama bulan Muharram. Artinya apa peramu? Kawula panjenengan pada saat menika adalah saat-saat yang dimana kita harapkan mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kucuran-kucuran kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, rahmat saking Gusti Allah. Allahumma inna fi ayyami dahrikum lanafahat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sesungguhnya pada hari-hari dalam setahun kalian itu ada nafahat, ada pemberian atiyat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala fata'arradu laha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kawula panjenengan. Ayo sama-sama kawula panjenengan bersemangat untuk mendapatkan daripada nafahat tersebut. Bagaimana kita dapat mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain daripada hari-hari dalam satu tahun, dengan kita mengisi kepada sesuatu yang mengandung taat kepada Allah. Rawuh kawula panjenengan teng majelis-majelis ilmu kados siang ngeten iki, insyaallah mugi-mugi kawula panjenengan pikantuk nafahat pemberian saking Gusti Allah. Allahumma selamat dunyane, selamat akhirate. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa yang kita harus lakukan di hari-hari ini,
Penting kawula panjenengan untuk sedikit mengingat. Kawula panjenengan berada pada tahun yang baru. Sak menika kawula panjenengan berada pada tahun 1400 pinten? Halo? Bu, 1400 pinten, Bu? 44 papate jejer telu. Mugi-mugi rezekine jejer-jejer. Amin. Allahumma. Para awake dipun rahmati Allah, kula panjenengan masuk di tahun baru Islam. Apa yang kiranya Allah kehendaki kepada kawula panjenengan sehingga disampaikan, kawula panjenengan bisa masuk di tahun baru menika. Ini sebuah PR para untuk kawula panjenengan renungkan. Bagaimana orang-orang yang dawil ukul, mereka-mereka orang-orang yang memiliki akal yang diberikan perbaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menika ketika sonten setiap hari, tidak hanya setahun sekali. Niku mikiraken, beliau mengatakan, mana timtu ala yaumin, mana timtu ala syai'in kana dami ala yaumin gharabat syamsuhu. Dawuhipun beliau, aku tidak pernah menyesali pada satu hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana seperti penyesalan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan matahari. Pada satu hari tersebut, nagas fihi ajali, sementara umurku menika dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yazdad fihi amali, sementara amalku tidak diberikan tambahan oleh Allah. Kalau panjenengan kira-kira santen tenggelam matahari ngaten nafas mikir napa boten model ngeten iki? Ya Allah, niki tambah dina tambah tahun, bukannya umur tambah panjang, tapi umur niki tambah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal sudah ditulis oleh Allah. Kawula panjenengan semenjak umur 120 hari di dalam kandungan, 4 bulan 10 hari telah ditentukan ajalnya oleh Allah. Telah ditentukan kapan ini matinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawula panjenengan tinggal menunggu datangnya waktu itu. Ketika sudah dekat waktunya, ketika hari itu telah ditentukan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mengurangi, mengakhirkan sesaat atau mengedepankan sesaat tidak dapat dilakukan oleh sesiapapun. Sementara kawula panjenengan pilih mati menika tidak lagi membawa apa yang kita bawa di dalam kehidupan kawula panjenengan. Hanya satu tanggung jawab di ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Nanti kawula panjenengan menika dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Untuk apa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kabeh bakal dibuka oleh Gusti Allah, dikabarkan oleh Allah satu persatu daripada apa yang kita amalkan di atas dunia. Dibuka oleh Gusti Allah. Mungkin salah satu di antara kawula panjenengan kelihatannya hidupnya bagus, seperti orang-orang yang saleh, akan tetapi dia bermaksiat kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Allah buka semua perlakuan kawula panjenengan. Di hari itu kawula panjenengan tidak ada penyesalan yang dapat ada solusinya. Penyesalan hanya sebuah penyesalan yang menambah siksa. Cukup menjadi siksa besar sebuah penyesalan yang ada pada kita, belum lagi siksanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pramila di tahun baru menika kawula panjenengan kedah mikir-mikir, kira-kira apakah saya di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah hari ini lebih baik daripada tahun
dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa muflih. Barang siapa yang orang hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya, maka orang beruntung. Wa man kana yaumuhu kay amsihi. Wong lek dina niku padha karo wingi-wingine, ora ana perkembangane, salate ya gak tambah apik. Maka wong sing model ngaten niki orang-orang yang dirugikan oleh Allah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Tapi nek sampai naudzubillahi min dzalik, dina yang sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, maka fahuwa mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah. Naudzubillahi min. Semangat tahun baru, semangat hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi kawula panjenengan betul-betul akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri-diri kawula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal. Kanjeng Nabi Muhammad hijrah, Kanjeng Nabi Muhammad berpindah dari satu negeri yang dicintainya, rela meninggalkan kecintaannya. Karena apa? Untuk kelangsungan, keberlangsungan agama Islam. Sehingga sampai dakwahnya datang pundi niki namine desane Sidoarjo. Alhamdulillah. Berkat siapa? Perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad yang kala itu sudah ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ceritane dawa. Kanjeng Nabi niku badhe dipun bunuh pada tanggal 26 Safar. Ada konferensi. Napa? Konferensi perkumpulan orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka itu ingin membunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Ada perdebatan bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Ada namanya Abul Bakhtari. Abul Aswad mengatakan, kalau begitu Muhammad singkirkan saja. Kanjeng Nabi Muhammad diusir saja, dikeluarkan dari pulau, dikeluarkan dari Jazirah Arab, diasingkan. Ditolak pendapat itu. Kenapa? Karena bahaya. Kanjeng Nabi Muhammad menikah sifatnya adalah orang yang sangat-sangat dicintai oleh sesiapapun, orang yang bertemu dengannya. Man ra'ahu batihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mensifatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang melihat Kanjeng Nabi Muhammad dari kejauhan, maka akan mendapati bagaimana al-haibatu wal jalal, mendapati bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menikah gadah kewibawaan yang sangat luar biasa. Wa man khalaqahu ma'rifatan, apabila orang itu sampun kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad, tepang kali Kanjeng Nabi Muhammad, garansinya adalah ahabbah, pasti mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka itu menikmati daripada kesempurnaan yang Allah berikan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan, suratan wa haqiqatan, baik secara zahir maupun yang batin, baik secara hakikat maupun yang nyata. Menika Kanjeng Nabi Muhammad disempurnakan oleh Allah. Akan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang dikehendaki ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau sudah cinta kali Kanjeng Nabi, nyawa bagi mereka ringan untuk dikorbankan, harta murah untuk dikorbankan, kagem membuktikan cintane Kanjeng Nabi, cintane datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya kalau sampai diasingkan, nanti penduduk perasingan tersebut akan menjadi pengikut banyak daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu nanti akan berkudeta, nanti akan datang lagi ke kota Makkah. Siapa yang akan menanggung daripada tumpahan darah yang terjadi ketika itu? Gak wani. Abul Aswad ditolak. Abul Bakhtari mengusulkan pripun nek saumpama niki Muhammad dilebokke nang peti, dikerek nang Ka'bah. Untuk apa? Biar mati kering kerontang di sana. Ditolak. Kenapa? Lagi Kanjeng Nabi Muhammad niki sama orang-orang yang miskin luar biasa. Masya Allah.
Kanjeng Nabi niki lek kalih kaum du'afa, para hamba sahaya ketika di Arab, ketika di zaman itu peradaban Arab membedakan ras. Ada ras bangsawan, ada ras suku kesukuan, itu luar biasa. Dibagi menjadi 4 rasnya. Paling bawah adalah para hamba-hamba sahaya. Tapi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyamaratakan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan agama ini adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Baik hamba sahaya, orang kulitnya hitam, pendek, jelek dan lain sebagainya, di mata Allah sama. Yang mengunggulkan mereka adalah ketakwaan di dalam hati mereka. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal. Wah, khawatir nanti bagaimana ini Muhammad kalau kemudian digantung mereka kaum du'afa, hamba-hamba sahaya itu, mereka akan berbondong-bondong berkudeta nolong Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti akan ada peperangan antara ras ini, bagaimana? Nabi Muhammad itu Pak, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Sifatnya lek sampun sing ngundang niku tiyang miskin, Kanjeng Nabi Muhammad ajabahu, langsung memenuhi undangannya muajjalah, dalam keadaan cepet-cepetan gage-gage. Niku lek wong miskin Pak. Lek kalau panjenengan kan kewalian. Lek wong sugih niku ngundang sugih, masyaallah. Jam itu undangan setengah itu kok. Nggih Bu nggih? Gak penak aku wong sugih, masyaallah. Kadang-kadang orang perlu diundang itu tepis. Moro beli wong sugih niku masyaallah, kenapa? Karena dia tunduk dengan hartanya. Na'udzubillahi min. Lek wong sing ngundang niku paling-paling lakuwe undangane wendo-wendo. Masyaallah. Arep budal niku sambat gak enak kabeh, koyokan sing iki gembreges. Nggih. Wes orang salam kirim salam njaluk ngapura enggak sahabat kok. Saudara Nabi Muhammad. Nggih napa nggih badan? Lek Kanjeng Nabi boten, semakin dia adalah golongan orang miskin, semakin dicintai Kanjeng Nabi Muhammad. Kaula panjenengan iki semua hadir bondong-bondong meninggalkan rumah kita, duduk datang majelis menika dalam rangka apa? Sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Pengen napa? Saged kumpul kalih Kanjeng Nabi. Inna akrabakum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya as-shalah. Sing paling cedhek, sing paling banyak sholawat datang Kanjeng Nabi. Nggih napa badan? Harapan kaula panjenengan celak datang Kanjeng, kumpul kalian Kanjeng. Terus nggih. Tapi beda kondisinya dengan orang fakir miskin. Kanjeng Nabi yang berkehendak untuk kumpul dengan mereka. Kira-kira sing ngelamar, kalau sing dilamar niku mulya pundi, Pak? Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai ngelamar urung tentu diterima, tapi lek dilamar. Sallallahu Nabi Muhammad. Loh, Kanjeng Nabi niku ngelamar. Kanjeng Nabi niku ndonga karo Gusti Allah. Ya Allah, Allahumma akhiri miskinan. Jenengan paringi kaula kehidupan dalam keadaan miskin. Hidupkan hamba dalam keadaan miskin. Wa amisni miskinan. Matikan hamba pula dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan hamba bersama dengan perkumpulan orang-orang miskin. Kira-kira ini beruntung nama badan orang miskin? Beruntung nama badan? Donga bareng-bareng apa muga-muga miskin kabeh. Amin nama badan? Amin Bu. Sing ngene iki. Tiyang Ponorogo niku senengane kowe muga-muga sugih tapi coba karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Para rawuh kan dipun
Kenapa? Karena Nabi cinta kepada mereka. Mereka mencintai kanjeng Nabi Muhammad. Nanti akan ada perang darah. Kita tidak tahu menang atau kalahnya. Akhirnya singkat ceritanya, Abu Jahal. Wafi riwayat ada seorang Syekhun Najdi yang memakai pakaian suf, pakaian mantel besar berbelulu, ya, dari Najd, dari luar Makkah, yang di situ adalah jelmaan iblis, memberikan solusi terbaik. Apa itu? Bunuh Muhammad dengan dikumpulkan pemuda-pemuda dari semua Bani, termasuk Bani Hashim. Jangan kau tinggalkan Bani Hashim. Kenapa? Karena Bani Hashim menikah punya ghirah Hashimiyah, punya kecemburuan Bani Hashim yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak sependapat kepada Nabi Muhammad, tapi ketika salah satu daripada warganya, daripada keluarganya dihinakan, dibunuh, dibantai, maka seluruh Bani tidak akan pernah memaafkan. Perang saudara. Masya Allah. Solusinya gimana? Bani Hashim ditarik. Makanya Pak, lek wonten politikus yang korupsi, saat niki kok biasanya rada angel direbone penjara. Niku biasanya gawe strategine Syekhun Najdi dan juga Abu Jahal ini. Kenapa? Lek korupsi ngelibatnya yang punya hukum. Kalau korupsi melibatkan di persidangan, jaksane dijawab bisa. Nggih. Akhirnya apa angel dijebloskan. Kenapa? Lek kena kabeh. Itu caranya. Memang ngoten niku cara dimulaikan biyen pinter. Abu Jahal niku bapak bodoh tapi pinter dalam hal model ngeten iki. Orang yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kanjeng Nabi Muhammad tanggal 26 itu setelah diputuskan untuk dibunuh, tanggal 26 itu juga kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah. 27-nya malam 27 malam Jumat kanjeng Nabi Muhammad berangkat dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Posisi tidurnya digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian para orang-orang kafir Quraisy siap menebas menika teng manahipun diberikan keraguan. Iki gek Muhammad atau untuk dibuka, ternyata Sayyidina Ali. Bukan tujuan mereka, dituthuk tok mboten dipun pateni. Kanjeng Nabi Muhammad lewat di depan mereka, tapi mereka niku mboten mirsani Kanjeng Nabi. Lho kok saged ngoten niku? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghaynahum hum la yubsirun. Dijadikan benteng, dijadikan tembok, depan belakang dilindungi oleh Allah. Mereka itu tidak melihat Kanjeng Nabi Muhammad berjalan. Makanya panjenengan pilih mengkiteng kota, nggih, kok sakniki wonten momen, wonten cegatan, nggih, iki gak nggawe SNK niki gak nggawa SIM, niki gak nggawa helm. Wah, langsung jenengan waca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asaynahu fahum la yubsirun. Insyaallah jenengan kok maca niku ketangkep. Jenengan gak patek mantep wae nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Para yang dipun rahmati Allah, lajeng Kanjeng Nabi Muhammad niku menerusaken dengan taktik hijrahnya. Kanjeng Nabi Muhammad menika masuk di Gua Sur 3 hari, malam 27, malam 28, malam 29, malam 30, kemudian malam 29, lajeng kemudian malam 1. Malam 1 beliau itu keluar. Berarti malam 1 Rabiul Awal. Hijrahe Kanjeng Nabi niku bulan apa? Safar. Nggih, mulainya dari rumah bulan apa? Safar, bukan bulan Muharram. Lho kok sekarang kita memperingati tahun baru Hijriah menika kok tanggal 1 Muharram? Lawang hijrah Kanjeng Nabi bukan Muharram. Nggih. Kenapa dipilih itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika pembentukan kalender menika? Karena di bulan Muharram itu adalah bulan di mana orang-orang kaum muslimin, dikatakan oleh sebagian ulama, kaum muslimin itu pulang dalam keadaan bersih. Orang pada berangkat haji dari semua penjuru dunia, leres sebagai badan
dari semua wilayah budal haji, memenuhi ibadah hajinya yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, man hajja walam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang melakukan ibadah haji tidak melakukan rafat, tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali seperti dilahirkan. Kondisinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kehidupan mereka baru, lembar baru dalam kehidupan mereka tanpa dengan kotoran-kotoran dosa. Maka kaum muslimin pada saat itu memiliki kehidupan baru, semangat baru. Maka dijadikanlah bulan Muharram sebagai tahun pertama, bulan pertama pada tahun Hijriyah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, bertemu dengan Suraqah, dikejar Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten semua penduduk Makkah menika dipun paringi imbalan kalau menemukan Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka baginya 100 unta. Wah, bondong-bondong orang-orang itu mengejar Kanjeng Nabi Muhammad dari semua sisi untuk mendapatkan imbalan besar tersebut. Sampai bertemulah Suraqah bin Malik. Menikah dengan gombolanipun duduk-duduk, menikah ada orang yang mengabarkan, sesungguhnya aku melihat ada aswadan, ada satu bayangan-bayangan hitam, ada di sahil, ada di tepi pantai sana, ada di gurun pasir sana. Kayaknya itu adalah Muhammad wa ashabu. Itu adalah Muhammad dan juga bersama dengan para sahabatnya. Dawuhipun menikah Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu, menikah langsung berdiri. Ketika itu masih kafir, Pak. Berdiri langsung, tidak, yang kamu lihat tidak benar. Saya melihat tadi saya bertemu dengan orang dua tersebut. Iku kudu Muhammad, iku kudu Abu Bakar, kudu sopo-sopo. Ini ku wong kae lho, Pak No, Pak Wo. Jawabnya ngoten. Padahal di dalam hatinya meyakini iku pasti Muhammad. Tapi niku taktik, Pak, carane. Nggih. Wis sampean nunggu kabeh, aku tak isin-isin namburi dhisik. Nunggangi ku dari Uber. Kenapa? Ben gak oleh wong liya sing oleh ben dheke, ngoten lho, Mas. Nggih. Pinter Suraqah niku, Pak. Seorang syuara, orang yang ahli syair di zamannya. Begitu mau sampai datang Kanjeng Nabi Muhammad, menika semakin dekat Sayyidina Abu Bakar tambah wedi. Toleh kanan, toleh kiri, toleh belakang. Kanjeng Nabi Muhammad dengan tenangnya sudah mendapatkan perjanjian untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketenangan itu tidak ada pada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ya Rasulullah, bagaimana? Ini ada daripada satu bani yang saya kenal, yaitu Bani Mudrij. Dia sudah datang. Ini kayaknya Suraqah bin Malik datang untuk membunuh kita, wahai Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, biarkan saja. Begitu mendekat terjerembab, wah jatuh, macet malih, jatuh ngadeg malih sampai akhirnya bilis. Nggih, lek bahasa wong Ponorogo bil nggih. Sampun wis nyerah. Pun kula iman kali panjenengan. Ora iso dicekel sampai nggih. Akhirnya napa kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun paringi perjanjian. Kok awakmu gelem jaga mulut, tidak membongkar rahasia bahwa saya melewati jalan ini, maka kamu saya kasih perlindungan. Ada aman, ada keamanan yang dijanjikan. Risalatul aman, risalah surat keamanan. Artinya nanti kalau Islam sudah jaya, lalu kemudian ada Fathul Makkah, Makkah dikuasai, sampean aman, tidak akan diperangi. Wa fi riwayah dipan paringi siwar Kisra, dipun paringi gelang kemuliaan kerajaan Kisra, Paris, ya itu saat ini niku. Paris niku Iran, Persia niku apa? Iran. Kalau Iran nanti tunduk, nanti kemuliaan di kerajaannya saya anugerahkan kepada Anda. Oh, siap. Pun jaga amanah. Niki beriman, tapi dari kuat Islami. Sampai Al-Imam Asy-Syaikh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan Suraqah ini adalah orang yang kafir di siang hari. Begitu di petang hari dia menjadi orang yang beriman dan menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Hidup beliau niku sampai di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya setelah Kanjeng Nabi wafat, hidup di zamannya Sayyidina Abu Bakar, hidup di zamannya Sayyidina Umar, dan hidup di zamannya Sayyidina Utsman. Ketika di zaman Sayyidina Utsman, Persia menikah ditaklukkan oleh Islam. Kerajaan ditaklukkan oleh Islam. Sehingga kemuliaan mahkota dan juga gelang kemuliaan kerajaan ada pada Islam. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memasukkan menikahkan Baitul Mal bertanya, mana Suraqah? Dipanggil Suraqah bin Malik. Apakah benar wahai Suraqah? Kanjeng Nabi riyen nantos janji akan panjenengan ketika sampai melindungi Kanjeng Nabi bakal dipun paringi daripada penghargaan kerajaan Kisra. Ya, benar. Maka ini hak dari Kanjeng Nabi untuk sampean. Apa panjenengan pengen dibalik teng agama mawon? Nggih, untuk agama saja. Bagi saya sudah merupakan kenikmatan yang besar memeluk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, beramai kali rahmat ya Allah. Menikah Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dalam keadaan susah payah, dalam keadaan yang sangat meletihkan. 3 tahun sebelum hijrah, bahkan para sahabat dikatakan mereka itu terdampak lapar yang berkepanjangan. Kenapa? Karena pasar mereka dibatasi oleh orang-orang kafir. Bisnis mereka dibatasi oleh orang-orang kafir. Rumah-rumah mereka dikuasai oleh orang kafir. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir. 3 tahun mereka sampai dikatakan makan dedaunan pohon-pohonan. Begitu perjuangan sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah mempertahankan daripada keimanan mereka untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah menikah tanggal 8 Rabiul Awal datang di pertama yang didirikan di dunia Islam, menikah Masjid apa? Kuba. Tanggal 12 Rabiul Awal masuk di tengah kota Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibuat rebutan setelah dikarak tola al-badru alaina. Begitu sampai di sana mereka berharap sedanten griya-griya menika ditempati Kanjeng Nabi Muhammad. Kerajaan Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada rumah. Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan wis berno jarno niki untaku mangke lungguh teng griya. Lah niku griya niku badhe pilihan pun Gusti Allah, fa innahu ma'murun bih, karena unta itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika unta duduk nggih bersemayam, duduk istirahat datang dalemipun Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ada kisah yang menarik di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi waktale mboten nutut. Walhasil mugi-mugi kawula panjenengan dapat mengambil hikmah perjuangan hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kawula panjenengan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dikorbankan Kanjeng Nabi Muhammad beserta dengan para sahabatnya. Dengan apa syukur kawula panjenengan banyaklah sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, banyaklah mendoakan Allah meridhai Nabi Muhammad, mendoakan wasilah datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah adzan doakan Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyah. Didongaaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong kok maca bar adzan dikumandangkan maca donga niki, Kanjeng Nabi Muhammad dawuhaken wajabat syafaati, maka wajib orang itu mendapatkan syafaat. Allah panjenengan pengen apa mboten asal syafaat Kanjeng Nabi? Pengen nggih? Lek adzan krungu adzan sampai meneng, lek ngobrol menengo. Lalu panjenengan samperi panjenengan sauti Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna asyhadu an la ilaha illallah. Dan selanjutnya begitu hayya ala salah la haula wala quwata illa billah, sampai kemudian jenengan maca donga adzan. Mari adzan
Ngomong adzan niku menyebabkan panjenengan benjang insyaallah wajib oleh syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, yang perlu lagi digarisbawahi dalam masalah kisah hijrahipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika lek saumpama hijrah menika langsung naik buruk kan saged mawon. Atau kemudian Kanjeng Nabi ketika datang gua Thur menika langsung berdoa kepada Allah, ya Allah anzilit fa'a minas sama, turunkan makanan dari langit. Saged mawon Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad memperjuangkan itu untuk ditiru perjuangannya oleh umatnya. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad atur strategi, makanya tengah Nahdlatul Ulama datang NU niki atau datang organisasi-organisasi Islam yang lainnya, atau di dalam kepengurusan majelis, atau di dalam kepengurusan masjid, kepengurusan pesantren, semuanya ditentukan. Ono ketuane, ono wakili, ono bendaharane, ada semua itu tupoksinya masing-masing. Nggih napa mboten? Ini adalah perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudqinah. Allah niku tresno ketika seseorang itu melakukan satu amalan, dia itu mungkin dalam amalannya itu sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ora amburadul sing penting laku barokah-barokahan boten, tapi disusun rapi, ono bansere, ono bagian payate, ono bagian apa? Muslimat NU ne, wonten bagian PW, wonten bagian PC, wonten bagian PP, wonten bagian semua masing-masing ini wonten standar. Kenapa? Karena itu adalah sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun contohaken Kanjeng Nabi Muhammad dalam perjuangan hijrah itu tidak akan didapat sampai berkembang Islam di tengah-tengah kawula panjenengan kecuali karena usaha dan strategi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyidina Ali dipergunakan untuk tipu muslihat menggantikan posisi Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar Siddiq yang dimana dalam keadaan hamil besar mengirim makanan datang Kanjeng Nabi Muhammad untuk ayahnya pula. Menika naik turun datang Gua Thur dalam keadaan berat, memotong sebagian daripada selendangnya, makanya disebut dengan Dzatun Nitaqain, orang yang memiliki dua selendang, satu selendang untuk selendangnya, satu selendangnya lagi untuk adah makanan. Memang mulai biyen ternyata Islam itu tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah kejayaannya terlepas daripada peran wanita. Alhamdulillah. Wong wedok niku kat biyen niku perane luar biasa. Tapi nggih ngoten, perjuangane wong wedok mulai kat biyen niku perdapuran. Nggih Bu nggih. Nggih napa Mas? Niki sing masak-masak niki lek mboten ibu-ibu sapa mosok bapak kan Mas. Kasih nang kabeh. Nggih, lho pengen rapi kabeh. Ora kowe ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Asma niku bagian ngirim makananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada seseorang namanya Abdullah bin Abi Bakar, saudaranya Sayyidina Asma, Sayyidatuna Asma, menikah sebagai informan atau sebagai intelijen yang diutus Kanjeng Nabi Muhammad untuk mencari kabar Makkah. Wis kondusif apa urung, wis tepat apa urung. Ini adalah strategi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih Amir bin Fuhairah dipergunakan untuk menghapus jejak. Strategi ini Kanjeng Nabi Muhammad ketika wonten yang ngirim makanan atau Kanjeng Nabi keluar masuk daripada pintu daripada Gua Thur menika, dihapuslah jejaknya dengan orang yang membawa kambing-kambing gembalaannya sehingga tidak dapat dideteksi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyewa orang di luar Islam yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk menjadi dalil, untuk menjadi orang yang menunjukkan jalan tikusnya, karena tidak mungkin melalui jalan umum, telah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan sebab itu mereka, dengan sebab usaha Kanjeng Nabi Muhammad itu, akhirnya Islam ada di hadapan kaula panjenengan. Alhamdulillah. Garis bawahnya adalah bahwa perjuangan Islam ini kita dapatkan
bukan serta-merta duduk manis santai, tidak, akan tetapi butuh sebuah pengorbanan. Bukan hanya sebuah pengorbanan, tapi butuh ilmu, strategi untuk mengatur bagaimana dakwah itu sampai kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mugi-mugi kawula panjenengan sedanten mendapatkan anugerah keislaman yang baik, mendapatkan anugerah keimanan yang kuat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, dapat memuliakan tinggalanipun Kanjeng Nabi Muhammad dari hari-hari yang telah dikabarkan kemuliaannya. Di antaranya di hari yang akan datang menika ada hari Tasyu'a, di hari yang akan datang menika ada hari Asyura, terutama kawula panjenengan mugi-mugi saged beramal sae di hari ingkang sae. Allahumma amin. Napa bin amalane mangke teng hari Asyura, bagaimana kita agar supaya menjadi orang yang memuliakan, yang dimuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan ada beberapa amalan-amalan yang dimana itu baik diambil daripada hadis yang sahih maupun hadis yang hasan maupun hadis yang dhaif, bahkan ada pula yang mungkar. Ada yang tidak bisa diamalkan menyandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo mentah-mentah. Contohnya apa? Ada beberapa contoh yang bisa kita simpulkan. Ulama dawuhaken fi yaumi asyura asrun tattasil bihaznatani walaha fadlun nukil sumsalli sil zur'a liman udwak tahil ra'sal yatim sah tasaddaq waqtasil wasi' 'alal iyali kallim dufra wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Niku dawuhipun para ulama dinanggomaken. Napa yang kita lakukan di hari Asyura? Di hari Asyura itu ada 10 perkara yang bersambung. Di antaranya ada 2 perkara pula yang dimana fadilahnya dinakal daripada hadis-hadis yang sahih. Apa yang diambil dari hadis yang sahih? Yang pertama, poso. Kawula panjenengan diperintahkan untuk berpuasa pada hari apa? Asyura. Ini hadisnya sahih. Perintahnya jelas. Kawula panjenengan mendapatkan pahala yang dijanjikan Kanjeng Nabi, wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa pada hari Asyura, ahtasibu alallah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffirallah as-sanatal lati qablah. As-sanatal lati qablah. Allah bakar ngampuni dosa setahun sebelum datangnya hari Asyura. Benjing hari Senin nggih. Leres nggih? Hari Senin benjing kan dina Asyura. Kok poso? Kawula panjenengan kok purun poso, Bu? Maka insya Allah diampuni dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Alhamdulillah. Mugi-mugi panjang umur saged poso. Sehat walafiat. Nggih, diampuni dosa nih. Dosa yang mana? Dosa kecil. Kawula panjenengan niku nak enggak angel lah. Badhe ninggalaken dosa yang cilik niku, Pak. Obah titik nek maksiat budal niki wau pun berapa pupu-pupu yang kita lihat. Berapa maksiat yang mengotori mata kita, hati kita, berapa banyak besitan yang mengotori hati kita. Berapa banyak tangan kawula panjenengan yang telah terkotori dengan noda dosa. Kita pakai badan, Masya Allah. Tapi kalau panjenengan menikah akan diampuni seluruh dosa-dosa kecil tersebut. Nah, dosa gede ya apa? Saya uququl walidain, saya pernah durhaka kepada orang tua, saya pernah berghibah, ngerasani tangga kula. Niki saya puasa diampuni dosa niku enggak. Jauh salah paham. Boten. Loh bagaimana? Saya bisa diampuni, ora usah nunggu Asyura. Sakniki sampai tobat diampuni dosane kalih Gusti. Sing penting purun kok.
tobat, menyesali semua perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya, ada penyesalan, maka menangislah kepada Allah dengan diampuni dosanya oleh Allah. Man taba ala dzambi, orang yang taubat daripada dosanya kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Alhamdulillah. Oke. Diampuni dosanya. Yang nomor kali nggih poso Asyura niki para rawuh. Riyen ceritane Kanjeng Nabi niku dipun dawuhaken qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kanjeng Nabi niku ketika hijrah masuk datang kota Madinah, fara'al yahuda tasum. Mereka orang-orang Yahudi dilihat oleh Kanjeng Nabi sedang melaksanakan puasa. Tasumu yauma Asyura, mereka berpuasa hari Asyura. Faqala, Kanjeng Nabi tangklet kepada mereka, mahada, sampai niku poso napa he wong-wong Yahudi? Maka mereka mengatakan, hada yaumun salihun, ini adalah hari yang saleh. Hada yaumun najjallah bani Israel min aduwihim, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan mereka Bani Israel. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun bersama dengan para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musuh-musuh mereka, yaitu Fir'aun dan juga bala tentara mereka. Fasomahu Musa, maka Musa pada hari itu berpuasa. Karena apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Musa dan juga para pengikutnya. Maka kami pun juga berpuasa karena mengikuti Nabi Allah Musa. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fa'ana ahakku, kami itu lebih berhak bi Musa minkum, untuk memuliakan Nabi Allah Musa, mengikuti Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan untuk kita berpuasa pada hari Asyura, diperintahkan kabeh niki para sahabat. Bahkan pernah puasa Asyura niku sebelum adanya puasa Ramadan diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinasakh, dihapus dengan adanya puasa bulan suci Ramadan. Adapun puasa Tasu'a niku keng bunti. Puasa Tasu'a niku nggih perintah Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan puasa Tasu'a. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'. Kalau seandainya nanti kita masuk pada tahun yang akan datang, maka akan saya berpuasa pada hari 9. Apa tujuanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Membedai orang Yahudi ben boten padha kalih wong Yahudi. Wong Yahudi niku nggih poso, wong Islam nggih poso. Ben ora padha, Islam tambah siji. Nggih menika napa? Tasu'a poso songone. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya ikhtiyaton, agar supaya bentuk perhatianipun Kanjeng Nabi Muhammad, hati-hatinipun Kanjeng Nabi Muhammad. Karena mungkin saja hari menika meleset, meleset tanggal 10, sejatinya itu belum tanggal 10. Maka ketika dipuasai tanggal 9, dapatlah pahala tanggal 10 tadi itu. Diperintahkan untuk sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Lek saged telung dina kabeh, 9, 10, 11. Lek mboten saged 9 kali 10. Lek mboten saged 10 tok ora apa-apa, alhamdulillah. Niki pertama adalah puasa napa? Asyura. Yang kedua, pada hari itu kawula panjenengan diperintahkan oleh para ulama, selain itu adalah sil, untuk menyambung tali silaturahmi. Zur aliman,
ziarah kepada orang-orang yang alim, jenguk orang-orang yang sakit, waktahil, pakai celak, roksal yatim imsak, anak yatim kepalanya usap kayak anu amplop, coba usap itu. Tasodak, kemudian bersedekahlah kamu pada hari Asyura. Wartasil, mandilah kamu pada hari Asyura. Wasi' alal iyal, luaskan daripada rezeki keluargamu. Ini adalah hadis yang sahih menurut sebagian ulama ahli hadis. Di antaranya Ibnu Hibban mengatakan sahih, walaupun lainnya mengatakan hasan. Berarti sing sahih, yang sahih dan hasan yang bisa diamalkan dengan menyandarkan datang kanjeng Nabi ada dua perkara. Apa? Pertama apa? Poso. Sing nomor kali apa? Wasi' alal iyal, luaskan rizki keluarga. Saben Pak, cinteni ibu-ibu. Benjing dino Senin kok belanjane ora tambah, berarti gak ngikuti kanjeng Nabi. Nggih, Bu nggih? Man wasa ala iyalih, barang siapa orang yang meluaskan rezeki keluarganya, wasa'ahullah, wasa'ahullah jami'a sanatih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ira amih, dan atau kama qala Rasulullah. Dewe itu kanjeng Nabi, wong niku kok mau meluaskan rezeki keluarga. Nggih. Di hari Asyura, maka dalam 1 tahun rizkine bakal dipun luasaken kalian Gusti. Pengen Pak rizkine setahun benjang niku dipun luasaken pengen mboten? Jenjing jenengan luaskan rezeki keluarga. Biasanya lawuh sambel terong tok karo tempe, maka besok hari Senin ya beleh wedhus. Ya sekalian lagi kawan lah. Apa-apa. Boten saged mah abot pun tebekne. Pitik mau piye gak apa-apa beliau pitik. Lek boten saged wis jaken nang gone warung pundi ngoten lho, jaken mlaku-mlaku. Itu hari kebahagiaan umat nggih mboten? Hari bahagia, hari kasih sayang. Untuk Valentine Pak, Valentine itu hari zina. Nggih? Gak usah melu-melu Valentinean. Niku hari zina, itu hari laknat. Kalau panjenengan gak usah melu Valentine, walau usah ngucapaken napa-napa. Awakmu lek dina Asyura, wah keluarga jak nglenceng. Duwike tambahi, Dik, biasanya awakmu sedina tak kei 50 iki tak kei 300. Alhamdulillah. Anake ra tau disangoni, sangon. Siap no, Pak? Sampai niati Gusti Allah memperluas rezeki Anda. Insya Allah 1 tahun diluaskan rezekinya. Allahumma. Ketok-ketok ibu-ibu wis arepe iku bapak ya. Pak, mangga ngrungokne sampean. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Tausiatul iyad, memperluas rizki keluarga, menyenangkan mereka. Selanjutnya alim dufra, potong kuku. Wa suratal ikhlasi kul alfan, hasil baca surat al-ikhlas 1000 kali. Kul huwallahu ahad ping saya. Carane pripun wah saya butuh angel abot bagi dan setiap habis sholat baca 200 kali. Saged nggih? Salat subuh 200, salat zuhur, salat zuhur 200, salat asar 200. Baca. Nggih, niku nek kabotan model ngoten niku. Lek saged boten usah ngenteni bengine. Langsung di siang hari Asyura itu dihabiskan 1000. Ngoten nggih Bu nggih? Dawuhipun Sayyidina Ali boten asar menika didhawuhaken barang siapa orang yang membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas menika wau, nadarullah ilaih, Allah akan memandang kepadanya. Wa man nadara ilaih lam yu'adzibhu abadah. Orang kalau sudah mendapatkan pandangan Allah pada hari itu, maka tidak akan diazab selama-lamanya. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Penutup Pak, Bu. Niki diamalaken apa mboten kabeh niku wau. Sik aja mbok amalne dulu. Sampai ngrungokne dulu. Utamakan yang dua. Utamakan yang kenapa? Karena didhawuhaken kalih sebagian ulama nggih menika walam yarid fi hadi ghairul tausi'ah fasaumu fahfathu wa kun muttabi'ah. Tidak terdapat hadis yang sahih di dalam 10 perkara ini selain tausiatul iyal dan juga puasa. Maka puasa dan tausiatul iyal, dua perkara, poso kali memperluas rezeki pada hari Asyura. Fahfathu wa kun muttabi'ah. Jaga yang dua itu. Ojo mbok lalene. Dua perkara pegang betul-betul. Wa kun muttabi'ah, ikuti, niat ngikuti Kanjeng. Paham ya? Untuk yang lain bagaimana? Kan ada hadisnya yang dhaif. Kalau hadis dhaif itu bisa diamalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau hadis itu dhaif tidak diperkenankan berkaitan dengan hukum, tidak diperkenankan berkaitan dengan akidah, tidak diperkenankan berkaitan dengan perkara-perkara besar dalam agama. Tapi untuk fadhailul a'mal boleh diamalkan. Dawuhipun sinten? Imam Nawawi. Dawuhipun sinten malih? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini mau dikatakan begitu. Walaupun ada sebagian ulama yang juga mengatakan dhaif juga tidak boleh diamalkan. Sebagian ulama. Biasanya ini di luar ahlu sunnah wal jamaah kalau untuk zaman sekarang. Tapi yang berpendapat itu Imam Bukhari. Nggih, di antaranya Imam Bukhari. Tapi kalau panjenengan mengikuti ulama ambil, gak apa-apa kita mau mengikut mana terserah. Yang penting panjenengan punya pegangan. Tapi masalahnya ada hadis mungkarnya. Artinya apa? Yang di situ pertentangan. Orang ngono. Makanya bagaimana? Wis penae ngomong sing loro niatano betul-betul ngikuti Kanjeng Nabi. Untuk yang lain semuanya itu adalah amalan soleh. Ono tak 10 perkara niki sing melanggar syariat? Ada nang mboten? Ngindangi wong loro ada melanggar syariat apa mboten? Ziarah tiyang alim menika melanggar syariat apa mboten? Mboten, tidak ada yang bertentangan. Semua itu adalah anjuran dalam agama. Tapi berkenaan khusus dengan Asyura ini yang menjadi perdebatan. Lah makanya kula panjenengan teh amal lo kabeh. Tapi niatnya bukan mengamalkan hadis. Akan tetapi mencari fadl dari Allah dengan berkat hari yang baik, diisi dengan perkara-perkara yang baik. Tujuannya mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan itu Pak, lek dilakoni nang jero hari yang baik, insya Allah tambah gede apike. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Maka berharap dengan kebaikan Asyura yang dimana Allah menyelamatkan para nabi-nabinya, kawula panjenengan menika juga berharap diselamatkan teng donya, ugi diselamatkan teng akhirat dengan amal-amal yang saleh yang dihimpun oleh para ulama. Shallu ala Nabi Muhammad. Sagedipun pahami nggih? Jelas nggih? Ada pertanyaan terakhir. Pertanyaannya Beb, lah kan hari ini hari Asyura itu kenapa kok kita bersyukur malah ke jalan-jalan, ke memperluas rezeki keluarga, seneng syukur kali Gusti Allah. Padahal di hari Asyura itu juga terjadi pembantaian keluarga atau cucu ibun Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya pada hari apa? Asyura di Karbala. Maka orang-orang Syiah mereka menentang orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Sampean berani-beraninya kurang ajar kepada keluarga Kanjeng Nabi. Ora tresno karo keluargane Kanjeng Nabi, keturunane Kanjeng Nabi. Nah wong itu hari sedih, itu adalah hari terbunuhnya Sayyidina Husain. Lo sampean kok malah syukur datang Gusti Allah.
Jawabannya ya mau apa, Pak? Bu, lek jawabin pripun lek model ngeten iki. Jawabannya adalah al-farah yang ribul huzn. Pada dasarnya kebahagiaan itu biasanya mengalahkan kesedihan. Sampeyan niku lek duwe utang akeh, sampeyan niku lek lara, terus oleh duit 100 juta guyu. Nggih? Nggih? Masya Allah. Terus sakniki lho Pak, kula panjenengan lek enek bapate wali, bapate ulama sedih mboten? Teng Zambal itu ada 80 napa menika ada 80 ribu ya, 80 kutub dimakamkan. Ada 100.000 lebih wali dimakamkan. Loh, ini nang Zambal tok Pak, belum di Syam, belum di Indonesia, walinya pinter. Mana hari dalam 1 tahun ini yang tidak diwafati oleh ulama? Ono nggak setunggal tahun ini 360 tahun? Ada nggak kira-kira 1 hari yang tidak dia wafat di dalam hari itu? Wali, nabi, orang soleh? Tidak ada. Pasti ada hari yang diwafati oleh mereka. Gini kan? Nah kalau panjenengan kon sedih terus dengan wafatnya orang-orang yang luar biasa itu, ya enggak orang guyu nih sampai setahun, Pak. Gini kan? Kita tahu sedih, ya teringat pada saat itu memang terbunuh Sayyidina Husain, terbesit kesedihan, penyesalan, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rahmat kepada Sayyidina Husain. Iya, tapi bukan berarti kita berlarut dalam kesedihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, sampai pukul-pukul kepala, robek-robek apa? Robek-robek baju, agar anak-anak kecil sampai dirobek-robek kepalanya. Na'udzubillahi min. Ini orang-orang yang diazab oleh Allah di dunia sebelum diazab di akhirat. Orang-orang ingin diberi rahmati Allah. Artinya gini, lek saumpama wonten tiyang niku bergembira betul pada hari Asyura, bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa 'alal haq, orang itu dalam keadaan benar. Kalau ada orang yang kemudian ada kesedihan di hari Asyura karena kecintaannya terhadap keluarga Nabi Muhammad, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka fahuwa 'alal haq, itu karena kecintaan. Yang penting tidak hulu, yang penting tidak keluar batas dalam membuktikan kecintaannya sampai melukai dirinya sebagai orang Syiah. La boten. Kemudian kalau panjenengan yang bener niku, sing penting lek seneng tetap pada koridor syariat, lek sedih tetap dalam koridor syariat, lek sedih orang nyalahne sing seneng, lek seneng orang nyalahne sing sedih. Ngoten nggih? Insyaallah pun mugi-mugi manfaat napa dalam ingkang dalam aturaken, mugi-mugi kaparingan taufik kekuatan untuk kawula panjenengan mengamalkan amalan-amalan pada hari Asyura itu. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diikuti sarang-sarang dituntut oleh beliau pembacaan la ilaha illallah